Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait analisis dan diagnosis lingkungan eksternal. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nikadek Eristia Handayani dengan NIM 2007 521184, nomor absen 39, dan rekan saya Putu Maswardani dengan NIM 2007 521185, nomor absen 40, dan saya sendiri Niputu Dia Sukmayanti dengan NIM 2007 521196, nomor absen 42, dan rekan saya Ida Ayu Agung Tirtawati dengan NIM 2007 521271, nomor absen 51. Nah, adapun materi bahasan yang akan kami presentasikan kali ini, yaitu yang pertama, identifikasi analisis lingkungan eksternal. Yang kedua, analisis dan diagnosis lingkungan eksternal. Dan yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu identifikasi analisis lingkungan eksternal. Lingkungan secara umum ini diartikan sebagai kondisi, situasi keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan organisasi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi, dan lingkungan ini perlu dianalisis untuk menentukan peluang atau opportunities dan ancaman atau threat yang akan dihadapi oleh perusahaan. Peluang atau opportunities adalah kondisi yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Sedangkan ancaman atau threat adalah kondisi yang dapat mengganggu usaha perusahaan dalam mencapai daya saing strategis. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian utama, yaitu lingkungan umum atau general environment dan lingkungan industri. Lingkungan umum adalah lingkungan yang mencakup faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup yang luas, yang pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit implikasi langsung bagi pengaturan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi, sosial, politik dan hukum, teknologi, serta demografi. Sedangkan lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor yang mencakup pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan serta tanggapan kompetitifnya. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berkembang secara cepat dan dinamis sehingga sulit untuk diprediksi. Nah, jadi lingkungan eksternal yang dinamis ini artinya selalu mengalami perubahan, di mana perubahan ini sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Untuk menghadapi lingkungan yang seringkali mengalami perubahan, perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan eksternal. Alasan yang kedua yaitu agar dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal perusahaan, sehingga manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindari atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial yang muncul. Nah, contoh dari kedua alasan ini adalah perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, agar perusahaan dapat menghadapi perubahan ini, maka perlu dilakukan analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi kira-kira apa peluang serta ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Misalnya, peluang perusahaan akibat perkembangan teknologi adalah memperluas pangsa pasar melalui strategi digitalisasi seperti penjualan melalui marketplace atau iklan melalui berbagai platform online. Dan ancaman yang mungkin timbul dari perkembangan teknologi ini adalah munculnya banyak pesaing global yang menawarkan produknya sehingga hal ini akan mengancam perusahaan. Jadi, analisis lingkungan eksternal ini penting agar perusahaan dapat merespon setiap perubahan lingkungan eksternal dan merumuskan strategi dalam memanfaatkan peluang serta meminimalkan dampak dari ancaman yang muncul. Perbedaan lingkungan umum dan lingkungan industri. Perbedaan yang pertama yaitu lingkungan industri memiliki efek yang lebih langsung terhadap daya saing strategis dan profitabilitas perusahaan dibandingkan dengan lingkungan umum. Nah, jadi lingkungan industri ini mencakup faktor-faktor ancaman, baik dari pelaku bisnis baru, supplier,
pembeli, produk pengganti atau produk substitusi, dan intensitas persaingan di antara para pesaing. Yang berarti faktor tersebut secara langsung mempengaruhi desain strategis dan profitabilitas perusahaan tersebut. Perbedaan yang kedua adalah faktor-faktor dalam lingkungan umum berdampak pada seluruh perusahaan di daerah yang sama, sedangkan faktor-faktor dalam lingkungan industri hanya berdampak pada satu perusahaan terkait. Jadi, dalam analisis lingkungan umum, di sini dianalisis kondisi atau faktor-faktor misalnya faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, yang dimana faktor tersebut berdampak tidak hanya pada satu perusahaan tertentu, tapi berdampak pada semua perusahaan di wilayah yang sama. Berbeda halnya dengan analisis lingkungan industri. Di sini, dianalisis kondisi atau faktor-faktor seperti faktor pelaku bisnis baru, supplier, atau faktor pembeli, di mana faktor ini hanya berdampak pada satu perusahaan terkait. Selanjutnya, terdapat 4 komponen dalam melakukan analisis lingkungan eksternal. Komponen yang pertama yaitu scanning atau pemindaian. Nah, melalui scanning, perusahaan mengidentifikasi sinyal-sinyal awal perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan umum dan mendeteksi setiap perubahan yang sedang terjadi. Dalam scanning, dianalisis secara khusus informasi dan data yang masih tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak berkaitan satu sama lain. Komponen yang kedua yaitu monitoring atau pemantauan. Pada saat melakukan monitoring, para analis ini mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan yang sedang berkembang. Hal penting dalam monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Komponen yang ketiga yaitu forecasting atau proyeksi. Saat melakukan forecasting, analis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat perubahan tersebut, sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Sebagai contoh, analis dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu teknologi baru untuk mencapai pasar. Komponen yang terakhir yaitu assessing atau penilaian. Tujuan dari assessing atau penilaian ini adalah untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Jadi, melalui scanning, monitoring, dan forecasting, analis dapat mengerti informasi dan data terkait lingkungan umum. Selanjutnya, pada asesmen di sini analis menentukan implikasi dari informasi dan data tersebut terhadap organisasi. Tanpa asesmen, analis akan mendapatkan data yang menarik tanpa mengetahui relevansi atau keterkaitannya terhadap organisasi tersebut. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu analisis dan diagnosis lingkungan eksternal. Pengembangan peramalan terhadap lingkungan eksternal sangat diperlukan bagi seorang manajer. Terdapat 3 proses penting dalam pengembangan peramalan yaitu pemindaian atau environmental scanning, pemantauan atau environmental monitoring, dan pengumpulan intelijen kompetitif atau competitive intelligence. Untuk yang pertama yaitu pemindaian lingkungan. Pemindaian lingkungan melibatkan pengawasan lingkungan eksternal perusahaan untuk memprediksi perubahan lingkungan dan mendeteksi perubahan yang sudah berlangsung. Ini mengingatkan organisasi akan tren dan peristiwa sebelum perubahan mengembangkan pola yang terlihat dan sebelum pesaing mengenalinya. Nah, jika tidak, perusahaan mungkin dipaksa ke mode reaktif. Para ahli setuju bahwa mengenali tren utama memerlukan kombinasi dan mengetahui bisnis dan pelanggan serta mengawasi apa yang terjadi di sekitar. Yang kedua, pemantauan lingkungan yaitu melacak evolusi tren lingkungan, urutan peristiwa atau aliran yang mungkin merupakan tren yang ditemukan perusahaan secara tidak sengaja atau tren yang menarik perhatiannya dari luar organisasi. Pemantauan memungkinkan perusahaan untuk melakukan evaluasi seberapa dramatis tren lingkungan mengubah lanskap persaingan. Dan yang terakhir yaitu intelijen kompetitif. Membantu perusahaan untuk mendefinisikan dan memahami industri mereka dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Ini termasuk pengumpulan intelijen yang terkait dengan pengumpulan data tentang pesaing dan menafsirkan data tersebut. Ini harus dilakukan dengan benar. Intelijen kompetitif membantu perusahaan menghindari kejutan dengan mengantisipasi gerakan pesaing dan mengurangi waktu respons.
Peramalan lingkungan melibatkan pengembangan proyeksi yang masuk akal tentang arah, ruang lingkup, kecepatan, dan intensitas perubahan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memprediksi perubahan. Analisis skenario adalah pendekatan yang lebih mendalam untuk peramalan. Ini mengacu pada berbagai disiplin ilmu dan minat, diantaranya ekonomi, psikologi, sosiologi, dan demografi. Biasanya dimulai dengan diskusi tentang pemikiran peserta tentang cara di mana tren masyarakat, ekonomi, politik, dan teknologi dapat mempengaruhi suatu isu. Analisis skenario melibatkan proyeksi kemungkinan kejadian di masa depan. Itu tidak bergantung pada ekstrapolasi tren sejarah. Sebaliknya, ini diusahakan untuk mengeksplorasi kemungkinan perkembangan yang mungkin hanya terkait dengan masa lalu. Artinya, beberapa skenario dipertimbangkan dalam analisis skenario untuk membayangkan kemungkinan hasil di masa depan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lingkungan eksternal itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan industri. Untuk lingkungan yang pertama, saya akan menjelaskan lingkungan umum. Lingkungan umum terdiri dari faktor-faktor yang dapat memiliki efek dramatis pada strategi perusahaan. Lingkungan umum itu dibagi menjadi 6 segmen, yaitu demografis, sosiokultural, politik atau hukum, teknologi, ekonomi, dan global. Baik, untuk segmen lingkungan umum yang pertama yaitu adalah demografis. Demografis adalah elemen lingkungan umum yang paling mudah dipahami dan dapat diukur. Mereka adalah akar dari banyak perubahan dalam masyarakat. Demografi mencakup elemen-elemen seperti populasi yang menua, peningkatan atau penurunan kemakmuran, perubahan komposisi etnis, distribusi geografis populasi, dan perbedaan tingkat pendapatan. Dampak tren demografi seperti semua segmen lingkungan umum itu bervariasi di seluruh industri. Meningkatnya tingkat kemakmuran di banyak negara maju menjadi pertanda baik bagi layan perantara serta untuk hewan peliharaan dan persediaan kelas atas. Namun, tren ini dapat berdampak buruk pada restoran cepat saji karena orang mampu makan di restoran dengan harga yang lebih tinggi. Restoran cepat saji bergantung pada karyawan berupah minimum untuk beroperasi secara efisien, tetapi persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja meningkat seiring dengan semakin banyaknya kesempatan kerja yang menarik, sehingga itu dapat mengancam basis pekerjaan untuk restoran. Selain itu, perubahan demografi menghadirkan peluang dan ancaman bagi perusahaan dan dapat memiliki implikasi besar bagi organisasi. Misalnya, perubahan dalam distribusi usia suatu populasi adalah contoh dari kekuatan demografis yang mempengaruhi perusahaan. Saat ini, sebagian besar negara industri seperti Jepang mengalami penuaan populasi sebagai akibat dari penurunan angka kelahiran dan kematian. Seiring bertambahnya populasi tua, ada peluang besar untuk industri-industri seperti perawatan kesehatan. Tetapi itu juga menghadirkan ancaman bagi industri seperti produk bayi dan anak-anak. Baik, untuk segmen lingkungan umum yang kedua yaitu sosiokultural. Kekuatan sosiokultural mempengaruhi nilai, kepercayaan, dan gaya hidup suatu masyarakat. Contohnya termasuk persentase wanita yang lebih tinggi dalam angkatan kerja, keluarga berpenghasilan ganda, peningkatan jumlah pekerja sementara, perhatian yang lebih besar untuk diet sehat dan kebugaran fisik, minat yang lebih besar pada lingkungan, dan penundaan untuk memiliki anak. Kekuatan seperti itu meningkatkan penjualan produk dan jasa di banyak industri, tetapi menekan penjualan di industri lain. Peningkatan jumlah tenaga kerja wanita telah meningkatkan kebutuhan akan barang dagangan pakaian bisnis, tetapi menurunkan permintaan bahan pokok produk kue. Karena orang tentu akan memilih lebih sedikit waktu untuk memasak dari awal. Tren kesehatan dan kebugaran telah membantu industri yang memproduksi peralatan olahraga dan makanan sehat, tetapi merugikan industri yang memproduksi makanan tidak sehat. Peningkatan pencapaian pendidikan oleh wanita di tempat kerja telah menyebabkan lebih banyak wanita di posisi manajemen tingkat atas. Jadi ada beberapa contoh variabel lingkungan sosiokultural yang penting. Yang pertama, budaya. Nilai dan kebiasaan individu dapat berubah melalui kontak dengan budaya tertentu. Kebiasaan cenderung atau mode perilaku yang mewakili cara berperilaku dalam menanggapi situasi yang diberikan. Yang kedua, keyakinan dan nilai-nilai.
Keyakinan merujuk pada apa yang kita rasakan atas sesuatu atau seseorang. Sedangkan nilai-nilai adalah keyakinan yang relatif bertahan lama dan menjadi panduan untuk perilaku yang sesuai dengan budaya. Yang ketiga, jumlah dan pertumbuhan populasi. Penambahan populasi tidak hanya menyediakan lebih banyak tenaga kerja dan permintaan atas barang dan jasa, tetapi juga dapat menjadi masalah sosial seperti kejahatan dan kemiskinan, terutama ketika ketersediaan lapangan kerja tidak mencukupi. Yang selanjutnya yaitu komposisi usia. Di beberapa negara, populasi usia produktif mendominasi dan menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan permintaan barang dan jasa. Namun, di sejumlah negara lain seperti di Jepang, proporsi populasi tua mendominasi, yang mana memunculkan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian dan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu geografi. Populasi mungkin terkonsentrasi di wilayah geografis tertentu, misalnya di lahan pertanian subur atau di kawasan industri. Selanjutnya yaitu etnisitas. Suatu negara seperti Indonesia mungkin terdiri dari beberapa suku dan etnis yang berbeda. Ini berimplikasi pada berbagai aspek seperti bahasa, budaya, kebiasaan, dan selera. Selanjutnya yaitu struktur rumah tangga dan keluarga. Populasi suatu masyarakat dapat dipecah berdasarkan jumlah anak. Pekerjaan, misalnya pekerja kerah putih versus pekerja kerah biru. Kekayaan dan kelas sosial, orang-orang dari kelas sosial yang berbeda mungkin memiliki nilai yang berbeda yang mencerminkan posisi mereka dalam masyarakat. Baik, untuk segmen lingkungan umum yang ketiga yaitu politik dan hukum. Proses politik dan undang-undang mempengaruhi peraturan lingkungan yang harus dipatuhi oleh industri. Beberapa elemen penting dari arena politik hukum termasuk tort reformasi, American dengan Disabilities Act atau ADA tahun 1990, pencabutan Glass-Steagall, akuntabilitas, auditor, eksekutif, dan pengacara perusahaan. Tindakan ini menanggapi persepsi luas bahwa mekanisme tata kelola yang ada gagal melindungi kepentingan pemegang saham, karyawan, dan kreditur. Lalu materi selanjutnya adalah teknologi. Jadi perkembangan teknologi ini mengarah pada produk dan layanan baru dan meningkatkan cara mereka diproduksi dan dikirim ke pengguna akhir. Lalu inovasi ini bisa menciptakan industri yang sama sekali baru dan mengubah batas-batas industri yang ada. Dan perkembangan dan tren teknologi ini mencakup rekayasa genetika, teknologi internet, penelitian bahan buatan dan eksotik, dan pada sisi negatifnya yaitu polusi dan pemanasan global. Baik, untuk materi selanjutnya adalah ekonomi. Jadi perekonomian ini mempengaruhi semua industri, mulai dari pemasok bahan mentah hingga produsen barang jadi dan jasa, serta semua organisasi di sektor jasa, grosir, eceran, pemerintah, dan nirlaba. Indikator ekonomi utama itu seperti suku bunga, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, indeks harga konsumen, produk domestik bruto, dan pendapatan bersih disposable. Selain itu, indikator ini juga memiliki dampak jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada brand dan memengaruhi daya beli konsumen. Nah, contoh indikatornya ini seperti kenaikan suku bunga ini memiliki dampak negatif pada industri konstruksi rumah perumahan. Tetapi ini tidak memiliki dampak negatif atau netral pada industri yang memproduksi kebutuhan konsumen seperti obat resep atau barang kebutuhan sehari-hari. Jadi, indikator ekonomi lainnya ini juga berkaitan dengan pasar ekuitas. Selanjutnya adalah materi global. Jadi, globalisasi ini memberikan peluang untuk mengakses pasar potensial yang lebih besar dan basis faktor produksi yang luas seperti bahan mentah, tenaga kerja, manajer terampil, dan profesional teknis. Namun, upaya tersebut juga bisa membawa banyak resiko seperti di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Nah, contoh elemen kunci di global ini termasuk nilai tukar mata uang, peningkatan perdagangan global, kebangkitan ekonomi Cina, perjanjian perdagangan antar blok regional seperti perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara dan Uni Eropa, dan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan atau seperti GATT atau GATT yang menurunkan biaya tarif.
Jadi selanjutnya adalah materi hubungan antara elemen dan lingkungan umum. Yang pertama ada segmen demografi, yang dimana ada dua tren peristiwa. Itu yang pertama ada populasi yang menua, yang menimbulkan dua peristiwa, yaitu perawatan kesehatan yang menimbulkan nilai positif. Lalu yang kedua ada peristiwa produk bayi, yang menimbulkan nilai negatif. Lalu tren peristiwa yang kedua adalah peningkatan kemakmuran, yang dimana di sini menimbulkan 3 peristiwa, yaitu yang pertama ada layanan perantara yang menimbulkan nilai positif, lalu yang kedua ada makanan cepat saji yang menimbulkan nilai negatif, lalu yang ketiga ada hewan peliharaan dan persediaan yang menimbulkan nilai positif. Lalu ada segmen sosiokultural, yang dimana di sini ada ada dua tren peristiwa. Yaitu yang pertama ada lebih banyak wanita dalam angkatan kerja yang menimbulkan 2 peristiwa, yaitu pakaian yang menimbulkan nilai positif. Lalu yang kedua ada produk kue yang menimbulkan nilai negatif. Lalu tren peristiwa sosiokultural yang kedua yaitu perhatian yang lebih besar untuk kesehatan dan kebugaran, yang dimana di sini menimbulkan satu peristiwa yaitu peralatan olahraga di rumah itu bernilai positif. Lalu yang ketiga ada segmen politik atau hukum, yang dimana di sini menimbulkan dua tren peristiwa, yaitu yang pertama reformasi gugatan yang menimbulkan 2 peristiwa, yaitu layanan hukum yang bersifat atau bernilai negatif. Lalu yang kedua ada manufaktur otomatis yang bernilai positif. Lalu di tren peristiwa politik yang kedua itu ada Americans with Disabilities Act atau ADA, yang di sini menimbulkan 2 peristiwa, yaitu yang pertama ada retail yang bersifat atau bernilai negatif. Lalu yang kedua ada produsen lift, eskalator dan landau, yang dimana di sini menimbulkan nilai positif. Lalu yang keempat ada segmen teknologi, yang dimana di sini menimbulkan 2 tren peristiwa, yaitu yang pertama ada rekayasa genetika yang menimbulkan 2 peristiwa, yaitu farmasi yang bersifat positif. Lalu yang kedua ada penerbitan yang bersifat netral. Lalu tren peristiwa teknologi yang kedua itu adalah polusi atau pemanasan global, yang dimana ini menimbulkan 2 peristiwa, yaitu yang layanan teknik bernilai positif, lalu yang minyak bumi itu bernilai negatif. Lalu yang ketiga ada segmen ekonomis, yang dimana menimbulkan satu tren peristiwa yaitu suku bunga menurun, yang dimana ini juga menimbulkan satu peristiwa yang dimana konstruksi perumahan bernilai positif. Lalu yang kelima ada segmen global, yang dimana di sini ada 2 tren peristiwa, yaitu yang pertama ada meningkatkan perdagangan global, yang dimana di sini menimbulkan 2 peristiwa, yaitu yang pertama ada pengiriman yang bersifat nilai positif, lalu yang kedua layanan pribadi itu bernilai netral. Lalu yang tren peristiwa global yang kedua itu adalah munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi, yang dimana contoh peristiwanya itu adalah minuman ringan yang bersifat positif, dan yang kedua adalah pertahanan yang bersifat negatif. Baik, selanjutnya adalah materi lingkungan industri. Jadi lingkungan industri ini menganalisis kondisi atau faktor-faktor yang berdampak pada suatu perusahaan tertentu. Dan model 5 kekuatan yang dikembangkan oleh Michael E. Porter juga menjadi alat analisis yang paling umum untuk memeriksa lingkungan kompetitif atau lingkungan industri ini. Nah, jadi di sini ada yang pertama ada pendatang baru potensial atau ancaman masuknya pendatang baru. Lalu yang kedua adalah pembeli. Jadi di sini pembeli yang dimaksud itu adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Lalu yang ketiga adalah produk pengganti atau ancaman produk atau jasa pengganti. Lalu yang terakhir adalah pemasok, yang dimana ini merupakan kekuatan tawar-menawar pemasok. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai 5 kekuatan yang dijelaskan oleh Porter. Jadi yang pertama adalah ancaman pendatang baru, yang dimana ini mengacu pada kemungkinan bahwa keuntungan perusahaan mapan dalam industri dapat terkikis oleh pesaing baru. Dan di sini ada 6 sumber utama hambatan yang masuk, yaitu yang pertama ada skala ekonomi yang mengacu pada penyebaran biaya produksi di atas jumlah unit yang diproduksi.
Lalu yang kedua adalah diferensiasi produk, yang dimana jika pesaing yang ada memiliki identifikasi merek dan loyalitas pelanggan yang kuat, maka diferensiasi produk dapat menciptakan penghalang untuk masuk dengan memaksa pendatang mengeluarkan banyak uang untuk mengatasi loyalitas pelanggan yang ada. Lalu yang ketiga adalah persyaratan modal, yang dimana kebutuhan untuk menginvestasikan sumber daya keuangan yang besar untuk bersaing menciptakan penghalang untuk masuk, terutama jika modal yang diperlukan untuk iklan di muka itu sangat beresiko dan tidak dapat dipulihkan atau diteliti maupun dikembangkan. Lalu yang keempat adalah biaya pengalihan, yang dimana hambatan yang masuk itu dibuat oleh adanya biaya satu kali yang dihadapi oleh pembeli ketika beralih dari produk atau layanan satu pemasok ke yang lainnya. Lalu yang kelima ada akses ke saluran distribusi, yang dimana kebutuhan pendatang baru itu mengamankan distribusi produknya untuk menciptakan hambatan masuk. Lalu yang terakhir ada skala kerugian biaya independen, yang dimana beberapa pesaing yang ada mungkin memiliki keunggulan yang tidak tergantung pada ukuran maupun skala ekonomi. Lalu kekuatan yang kedua adalah daya tawar pembeli. Jadi pembeli ini mengancam industri dengan memaksa menurunkan harga, menghalangi perolehan kualitas yang lebih tinggi atau layanan yang lebih banyak, dan mempermainkan pesaing satu sama lain. Tindakan ini bisa mengikis profitabilitas industri, dan kekuatan setiap kelompok pembeli itu juga bergantung pada atribut situasi pasar dan pentingnya pembelian dari kelompok tersebut dibandingkan dengan bisnis industri secara keseluruhan. Dan sebuah kelompok pembeli kuat itu akan terjadi jika yang pertama, terkonsentrasi atau membeli volume besar relatif terhadap penjualan-penjual. Lalu yang kedua, produk yang dibelinya dari industri itu merupakan standar atau tidak berbeda. Lalu yang ketiga, pembeli menghadapi sedikit biaya peralihan. Lalu yang keempat, menghasilkan keuntungan yang rendah. Lalu kekuatan yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Jadi daya tawar pemasok ini bisa menggunakan daya tawar dengan mengancam akan menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang dan jasa yang dibeli. Selain itu, pemasok yang kuat dapat menekan profitabilitas perusahaan sejauh ini sehingga mereka tidak dapat memulihkan biaya input bahan baku. Dan faktor-faktor yang membuat pemasok kuat itu cenderung mencerminkan faktor-faktor yang membuat pembeli menjadi kuat. Adapun grup pemasok yang akan menjadi kuat ketika yang pertama, kelompok pemasok itu didominasi oleh beberapa perusahaan dan lebih terkonsentrasi atau sedikit perusahaan mendominasi industri daripada industri tempat mereka menjual. Lalu yang kedua, ada kelompok pemasok tidak berkewajiban untuk bersaing dengan produk pengganti untuk dijual ke industri. Lalu yang ketiga, industri bukanlah pelanggan penting dari grup pemasok. Lalu kekuatan yang keempat adalah ancaman produk dan jasa pengganti. Jadi semua perusahaan dalam suatu industri itu bersaing dengan industri yang menghasilkan produk dan jasa pengganti. Jadi pengganti ini bisa membatasi potensi pengembalian suatu industri dengan menempatkan batas atas harga yang dapat dibebankan oleh perusahaan dalam industri tersebut secara menguntungkan. Jadi semakin menarik rasio harga atau kinerja produk pengganti, maka semakin ketat juga untuk industri mendapatkan keuntungan. Selain itu, dengan mengidentifikasi produk pengganti akan melibatkan pencarian produk atau layanan lain yang bisa melakukan fungsi yang sama dengan penawaran industri. Hal ini dapat membawa seorang manajer ke dalam bisnis yang tampaknya jauh dari industri. Lalu kekuatan yang kelima adalah intensitas persaingan antar pesaing dalam suatu industri. Jadi perusahaan bisa menggunakan taktik seperti persaingan harga, pertempuran iklan, pengenalan produk, dan peningkatan layanan pelanggan atau perang. Jadi rivalitas ini bisa terjadi jika pesaing merasakan tekanan atau bertindak atas kesempatan untuk meningkatkan posisi mereka. Dan persaingan yang intens ini merupakan hasil dari beberapa faktor yang saling berinteraksi, termasuk yang berikut, yaitu yang pertama adalah banyak persaingan yang seimbang. Jadi beberapa perusahaan percaya bahwa mereka dapat bergerak tanpa diketahui. Bahkan ada relatif sedikit perusahaan dan mereka hampir sama dalam ukuran sumber daya. Ketidakstabilan hasil dari pertempuran di antara perusahaan yang memiliki sumber daya untuk pembalasan yang berkelanjutan dan kuat. Lalu yang kedua adalah kurangnya biaya diferensiasi atau switching. Jika produk atau layanan yang dianggap sebagai komoditas atau hampir komoditas ini, pilihan pembeli biasanya didasarkan pada harga maupun layanan yang menghasilkan tekanan untuk persaingan harga maupun layanan yang ketat. Lalu yang ketiga adalah hambatan keluar yang tinggi.
Jadi hambatan keluar ini merupakan faktor ekonomi, strategis, dan emosional yang membuat perusahaan tetap bersaing meskipun mereka mungkin memperoleh pengembalian yang rendah maupun negatif atas investasi mereka. Dan beberapa hambatan keluar itu seperti aset khusus, biaya tetap untuk keluar, hubungan timbal balik strategis seperti misalkan hubungan antara unit bisnis dan orang lain dalam perusahaan dalam hal citra, pemasaran, fasilitas bersama, dan sebagainya. Lalu hambatan emosional dan pemerintah dan tekanan sosial seperti pemerintah tidak menganjurkan keluar karena khawatir kehilangan pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah diagnosis lingkungan eksternal. Jadi proses diagnosis lingkungan eksternal ini pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari proses analisis. Dalam arti luas, proses diagnosis ini memberi penilaian yang signifikan terhadap berbagai kesempatan dan ancaman yang ditemukan selama proses analisis lingkungan. Nah, elemen kunci diagnosis ini seperti kemampuan manajer puncak untuk menentukan informasi yang bisa diabaikan, lalu kemudian mengevaluasi jenis informasi yang dipandang relevan dengan kepentingan organisasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Prinsip dasar manajemen strategis adalah bahwa perusahaan perlu merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal. Untuk alasan itu, mengidentifikasi, memantau, atau mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal sangat penting untuk sebuah kesuksesan perusahaan. Nah, untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan serta mengasimilasi informasi eksternal, ini kadang-kadang disebut sebagai pemindaian atau analisis industri. Nah, adapun 3 langkah umum untuk menggunakan 5 kekuatan Porter yang dinilai dapat menunjukkan bagaimana persaingan di suatu industri tertentu, di mana langkah-langkah tersebut dimulai dari identifikasi, yaitu mengidentifikasi berbagai aspek atau elemen penting dari setiap kekuatan kompetitif yang mempengaruhi perusahaan. Kemudian evaluasi. Kita mengevaluasi seberapa kuat dan penting tiap elemen tersebut bagi perusahaan. Kemudian putuskan. Baik, selanjutnya kita masuk ke identifikasi ancaman. Identifikasi ancaman adalah upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak menguntungkan yang mungkin merugikan bisnis dengan memantau lingkungan atau tren yang relevan dan perubahan pasar. Dalam melakukan identifikasi ancaman, kita akan melakukan identifikasi dengan berbagai macam pertanyaan seperti apa potensi masalah yang mungkin mengancam keberhasilan perusahaan, kemudian apa potensi yang mungkin atau memungkinkan pesaing baru untuk timbul, kemudian perubahan apa yang terjadi di lingkungan, bagaimana kebijakan pemerintah, perubahan demografi pelanggan atau resesi mempengaruhi produk atau pelayanan organisasi, kemudian bagaimana pengaruh perubahan selera konsumen terhadap permintaan, dan apa tren utama yang mempengaruhi perusahaan dan pasar. Identifikasi peluang dapat dilakukan dengan mengikuti tren baru dan perubahan dari lingkungan. Peluang dapat ditemukan dalam diskusi dengan pelanggan, melalui membaca majalah dan surat kabar, memeriksa literatur perdagangan, dan lain-lain. Nah, perkembangan di bidang perdagangan ini sangat pesat karena didukung oleh perkembangan iptek, khususnya internet, yang memberikan peluang usaha peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Nah, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menangkap peluang usaha yang ada di sekitar kita. Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama adalah lihat keterampilan yang dimiliki dan cocokkan dengan karakter usaha yang dapat diambil. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk mengembangkan usaha tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu, kreativitas dan inovasi pun sangat diperlukan untuk mengembangkan sebuah usaha. Kemudian yang kedua, usaha yang kita lakukan itu adalah usaha yang kita sukai. Rasa suka kita terhadap suatu usaha akan yang kita geluti itu merupakan suatu syarat mutlak. Karena pada dasarnya, jika kita menyukai apa yang kita kerjakan, kita akan lebih giat, lebih tekun, dan akan pantang menyerah dalam menjalankannya. Memulai usaha dari hobi dapat berpotensi lebih besar bagi usaha tersebut untuk berhasil, namun diperlukan dukungan analisa dari aspek yang lainnya. Kemudian yang ketiga,
mengukur kemampuan diri dalam menjalankan usaha. Hal ini pun diperlukan agar usaha yang kita jalani lebih matang karena kita akan melakukan analisis dan riset yang pada akhirnya dibandingkan dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang keempat, kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang usaha di sekitar kita seperti membuat inovasi baru dari usaha-usaha yang telah ada maupun menemukan ide usaha baru yang belum ada sebelumnya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan sekitar, yaitu dengan memanfaatkan koneksi atau relasi untuk promosi maupun pengembangan produk, mengevaluasi produk dan barang jasa yang telah dibuat dan mengikuti tren saat ini. Mengidentifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan cara-cara, diantaranya berpikir positif terhadap ide-ide baru yang muncul di dunia usaha, menerima saran-saran dari berbagai pelaku usaha, banyak membaca untuk mencari referensi perkembangan usaha saat ini, dan memperlakukan konsep ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diamati dalam membantu mengidentifikasi peluang usaha, yaitu segmentasi pasar, sumber daya manusia, posisi produk, keuangan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan usaha. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Baik, kita masuk ke studi kasus, yaitu analisis lingkungan eksternal dalam menghadapi persaingan bisnis pada PT Telkom Indonesia Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi sangat berpengaruh pada masa pandemi seperti ini. Perusahaan telekomunikasi menjadi kebutuhan tersier bagi karyawan, mahasiswa, dan siswa karena peraturan pemerintah yaitu work from home yang mengharuskan mereka melakukan pekerjaan dari rumah. Selain itu, perkembangan gaya hidup masyarakat juga membuat perusahaan telekomunikasi bersaing untuk menarik perhatian konsumen agar menggunakan produk dan layanan yang mereka sediakan. Nah, dalam menghadapi persaingan ini, perusahaan pun harus melakukan pembangunan ekosistem dan digital secara menyeluruh. Namun, banyaknya produk yang lebih murah dikhawatirkan akan membuat kualitas pelayanan perusahaan menjadi turun. Persaingan yang ketat membuat perusahaan harus melakukan analisis lingkungan eksternal. Jadi seperti yang kita ketahui, lingkungan eksternal itu merupakan komponen-komponen yang berasal dari luar perusahaan. Komponen-komponen atau variabel yang berada di luar perusahaan membuat perusahaan tidak dapat melakukan intervensi terhadap variabel tersebut. PT Telkom Indonesia Tbk menjadi salah satu perusahaan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, untuk beradaptasi di tengah pandemi COVID-19, perusahaan pun bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang berfokus pada digital service dan digital platform dan juga digital connectivity. Nah, oleh sebab itu PT Telkom pun melakukan analisis eksternal, di mana analisis ini bertujuan untuk mengetahui lingkungan eksternal perusahaan dan strategi apa yang dapat diambil untuk menghadapi persaingan pada PT Telkom Indonesia Tbk. Oleh sebab itu, perusahaan pun harus mengambil strategi agar dapat menyiasati komponen tersebut. Nah, lingkungan eksternal perusahaan sangat menantang dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini membuat perusahaan harus mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Nah, ada 3 wilayah dalam lingkungan eksternal, yaitu lingkungan pesaing, lingkungan industri, dan lingkungan umum. Adapun 6 faktor dalam lingkungan eksternal perusahaan yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup yang luas, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan hukum, faktor teknologi, faktor pemerintah, dan faktor demografi. Nah, faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan umum tersebut akan berpengaruh secara jangka panjang pada perusahaan untuk mendapatkan peluang dan
dan mengantisipasi persaingan bisnis. Nah, analisis lingkungan eksternal adalah identifikasi faktor-faktor dalam merumuskan strategi dalam menghadapi ancaman dan peluang pada PT Telkom Indonesia Tbk. Analisis ini ditunjukkan agar dapat mengambil keuntungan dari peluang dan menghindar dari ancaman. Berikut adalah peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan, yaitu antara lain. Yang pertama, peluang perusahaan. Antara lain, permintaan masyarakat yang tinggi terhadap akses internet adalah pasar yang potensial bagi perusahaan. Kemudian, industri telekomunikasi dan informasi akan terus berkembang seiring pertumbuhan nasional. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dapat menjadi peluang pasar yang baik bagi pertumbuhan bisnis perusahaan. Kemudian, ancaman pada perusahaan ini antara lain kebijakan pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi sewaktu-waktu dapat berdampak langsung terhadap perusahaan. Kemudian, krisis keuangan global akan berdampak buruk terhadap material perusahaan. Kemudian, yang ketiga, masyarakat menuntut mobilitas dan fleksibilitas sehingga telepon rumah tradisional tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, perusahaan terus bertarung untuk mendapatkan pelanggan dalam persaingan yang ketat. PT Telkom Indonesia Tbk memiliki peluang unggul perusahaan yang lebih besar dibanding ancaman yang berada di luar perusahaan. Strategi 3B atau Build, Borrow, and Buy yang diterapkan oleh perusahaan mampu membuat perusahaan unggul dibanding perusahaan sejenis. Nah, meskipun dalam masa pandemi COVID-19 berlangsung pun perusahaan ini tetap unggul di antara perusahaan-perusahaan pesaing lainnya. Nah, strategi 3B ini diterapkan oleh PT Telkom Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan digital capabilities dan pengembangan bisnis perusahaan. Perusahaan juga mengembangkan ekosistem digital seperti Amoba dan Indigo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ancaman berasal dari faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada perusahaan, krisis keuangan global, tuntutan mobilitas dan fleksibilitas dari masyarakat, serta persaingan untuk mendapatkan pelanggan. Sedangkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan antara lain mempunyai jaringan dan infrastruktur yang luas, memiliki keunggulan strategis seperti pilihan produk dan layanan yang ditawarkan, memiliki arus kas yang kuat serta rasio utang terhadap ekuitas yang sehat. Kemudian, strategi yang diterapkan pada masa pandemi ini adalah konsep Build, Borrow, and Buy yang terbukti berhasil. Setelah perusahaan menerapkan konsep ini, pertumbuhan pendapatan PT Telkom Indonesia Tbk meningkat sebesar 76%. Strategi ini menjadi salah satu penyebab PT Telkom Indonesia Tbk masih berjalan di masa pandemi COVID-19. Manajemen serta kinerja yang baik dalam mengoperasikan perusahaan membuat perusahaan ini mampu meningkatkan pendapatan dan laba bersih selama 2 tahun terakhir meskipun terkena dampak dari pandemi COVID-19. Nah, keberhasilan kinerja perusahaan dikarenakan karena perusahaan berhasil dalam melakukan analisis lingkungan eksternal. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami masih terdapat beberapa kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian.